Shalom saudaraku dimanapun berada, kembali berjumpa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini tema yang ingin saya bawakan, saya beri judul Sekali Selamat Tetap Selamat. Saya ulangi, sekali selamat tetap selamat. Apakah di dalam iman Kristen berlaku hukum sekali selamat tetap selamat? Saya sendiri merasakan bahwa di kalangan umat Kristen sendiri telah menjadi dua kubu. Kubu yang satu berpendapat atau berkeyakinan bahwa benarlah sekali selamat tetap selamat. Dan kubu satunya lagi berkeyakinan bahwa keselamatan itu dapat hilang. Ya, keselamatan itu dapat hilang. Nah, saya sendiri berada pada kubu yang berkeyakinan bahwa keselamatan itu dapat hilang. Ya, saya mengatakan ini tentu dengan dasar atau dengan dalil, ya. Akan saya kemukakan di sini apa yang menjadi alasan saya atau dasar saya atau dalil saya untuk mengatakan bahwa keselamatan itu dapat hilang. Saudaraku, kita mulai dari penciptaan Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia pertama dan menempatkan di Taman Eden. Ya, tempat yang kudus tentu saja, saudara. Ya, tempat yang kudus. Di sana tidak ada dosa. Artinya Adam dan Hawa berada pada suatu kondisi selamat di sana. Akan tetapi dalam satu peristiwa, suatu waktu, datanglah iblis di dalam rupa ular, ya. Lalu mencobai Adam dan Hawa. Kemudian kita tahu bersama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Di situ kita harus setuju bahwa Adam dan Hawa telah kehilangan keselamatan. Jadi dari manusia pertama saja keselamatan itu tidak menetap. Keselamatan itu dapat hilang, saudaraku. Ya. Lalu mungkin orang akan berkata, tetapi dalam hal keselamatan daripada Yesus Kristus itu berbeda. Maka keselamatan itu menjadi tidak hilang seperti waktu peristiwa pertama. Ya, di mana Adam dan Hawa ketika berdosa keselamatannya hilang. Saya tetap berpegang teguh kepada apa yang saya yakini bahwa keselamatan itu tidak bersifat menetap. Ya, saudaraku, keselamatan itu dapat hilang. Nah, bagaimana kita sebaiknya melihat mengenai keselamatan ini? Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang yang keliru atau yang tidak tepat, maka kita juga akan sulit untuk mengerti sebetulnya keselamatan itu di dalam keimanan orang Kristen itu seperti apa. Nah, oleh karenanya saya mengangkat tema ini, ya, untuk kita sama-sama renungkan. Saya mengatakan bahwa keselamatan, ya, yang dianugerahkan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib pun tetap dapat hilang. Cara melihatnya begini, saudaraku. Keselamatan dari Allah, ya, yang disediakan bagi manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu
betul-betul, benar-benar, sungguh-sungguh tidak akan pernah hilang. Tetapi itu dari sisi Allah, sisi Yesus Kristus. Saya ulangi saudara ya, bahwa keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia itu, ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, itu betul-betul ya, sungguh-sungguh benar, tidak akan pernah hilang. Tetapi dari sisi manusianya, nah ini dia, dari sisi manusianya keselamatan itu dapat hilang. Nah, sudah mengerti sekarang saudara ya? Harus dibedakan begitu saudara. Jadi kalau kita melihat keselamatan itu ya sebagai karya maha dahsyat Allah untuk menyelamatkan manusia, maka keselamatan itu sampai kapanpun tidak akan pernah hilang dari sisi Allah. Karena apa? Allah tidak pernah akan membatalkan keselamatan yang sudah Dia berikan kepada manusia. Akan tetapi dari sisi manusia itu sendiri, keselamatan itu dapat hilang. Mari kita buka firman Tuhan. Kita akan membaca, ya ini dasar yang akan saya gunakan untuk berbicara mengenai keselamatan dari sisi manusia itu dapat hilang. Ya, bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, ini firman Tuhan yang sudah sangat terkenal. Dan memang ini firman Tuhan yang berbicara kuat sekali mengenai keselamatan itu. Yohanes 3 ayat 16 saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, perhatikan kata dan kalimat-kalimatnya saudaraku, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, nah ini penting di sini saudara, perhatikan baik-baik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya ulangi ya saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalimat ini bernuansa atau bermakna menawarkan seluas-luasnya kepada setiap siapapun, ya, tidak memandang golongan, ya, sosial budaya, tidak memandang apa-apa. Siapapun manusia itu, dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau menderita, dia mau apapun, ya. Karena di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Artinya saudaraku, keselamatan ini diberikan ya kepada setiap orang yang percaya. Lah, sekarang bagaimana orang yang percaya itu? Apakah orang yang percaya itu kemudian selamatnya menetap atau bisa hilang? Nah, percaya di sini juga harus dipahami dengan benar, saudara. Ya, percaya itu bukan sebatas saudara mengatakan, oh ya, saya percaya Yesus itu betul-betul Tuhan. Saya percaya Dia itu adalah juru selamat. Bukan sesederhana itu ya saudara ya. Kita banyak sekali terjadi kekeliruan di dalam hal percaya ini. Umumnya orang beranggapan percaya itu seperti mengatakan, saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itulah juru selamat. Ya, banyak orang masih berpemahaman seperti itu. Padahal saudaraku, percaya yang dimaksud di sini adalah saudara menerima firman ya daripada Allah dan melakukannya. Ya, itu yang disebut percaya, saudara. Ya, kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Tuhan, tetapi saudara tidak melakukan firman-firmannya, saudara itu pembual, omong kosong, pendusta, saudara penipu. Karena percaya yang dimaksudkan di firman Tuhan ini itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma mendengar perkataan
bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Tetapi saudara juga harus melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Dan melakukan, ya. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, maka itulah yang dikategorikan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karenanya itu saudaraku, saya ulangi lagi bahwa keselamatan dari sisi Yesus Kristus, dari sisi Allah, itu sungguh-sungguh benar-benar tidak akan pernah hilang. Allah tidak akan pernah membatalkan. Tetapi dari sisi manusia, kalau dia seorang yang menerima Yesus, tetapi hidupnya hanya ritual saja, ritual keagamaan, ya, dia melakukan baptisan, ya, dia melakukan perjamuan kudus, dia melakukan ibadah, bahkan ibadahnya rajin, ya, dia juga seorang yang melayani. Ini baru pada tataran saudara sebagai pribadi untuk pribadi saudara sendiri. Yang dimaksudkan dengan melakukan firman Tuhan itu adalah bagaimana caranya saudara itu menjadi garam dan terang dunia. Ya. Bagaimana saudara diutus, pergilah dan beritakanlah Injil. Apakah saudara telah melakukan hal-hal demikian? Kalau kehidupan kerohanian saudara hanya berdoa demi supaya saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saudara pergi beribadah pun demikian, ya, saudara melayani pun demikian, hanya supaya saudara menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu untuk diri saudara sendiri dan keluargamu, maka ini saudara belumlah menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu adalah tanpa kompromi. Kalau saudara melakukan pelayanan, tetapi di dalam hatimu masih ada keinginan bahwa dengan melakukan pelayanan itu, saudara mendapatkan sesuatu materi. Nah, itu saudara melayani Tuhan dengan tidak tulus. Atau saudara sedang melakukan firman Tuhan dengan tidak tulus. Ya. Berbicara keselamatan itu tidak ada harga nominalnya. Ya, tidak ada harga nominalnya. Priceless. Jadi tanpa dapat dihargai berapapun karena terlalu mahal, saudaraku. Keselamatan itu terlalu mahal. Oleh karenanya kalau saudara di dalam kegiatan keagamaanmu masih berkonotasi, ya, masih mempunyai harapan-harapan untuk menerima sesuatu materi, artinya saudara sedang memberi harga kepada keselamatan itu. Seberapa kaya saudara ingin miliki dari ritual keagamaan saudara? Ya? Seberapa kaya saudara ingin dapatkan dari pelayanan-pelayanan saudara? 100 juta, 200 juta, berarti angka itulah keselamatan. Saudara telah memberikan label harga di sana. Dan itu adalah suatu kecelakaan. Saudara menjadi seorang yang celaka dalam hal ini. Allah tahu memelihara umatnya sesuai dengan kapasitasnya. Ya, saudaraku, Allah tahu bagaimana memberikan kehidupan kepada setiap umatnya, saudaraku. Itu adalah suatu jaminan Allah dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan, yang dibutuhkan tentu saja adalah
tanpa kompromi dan ketulusan. Tanpa kompromi itu artinya apa? Saudara tidak lagi memikirkan keuntungan diri saudara sendiri. Tidak lagi mempertimbangkan kenyamanan. Tetapi semata-mata kerinduan saudara adalah agar orang semakin banyak yang tahu bahwa Yesus itu adalah benar-benar juru selamat, sungguh-sungguh juru selamat, sehingga banyak orang yang dapat diselamatkan. Nah, kalau ada orang ketika dia telah mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberinya dirinya dibaptis, tapi hidup lamanya masih terus dia lakukan, ini orang kehilangan keselamatan, saudara. Ya, saudara, ini orang kehilangan keselamatan. Dia tidak fokus kepada keselamatan yang sudah dia terima dari pertama kali dia mengaku Yesus dan memberi diri dibaptis. Ya. Percaya Yesus, memberi diri dibaptis. Lalu setelahnya, kehidupan lama yang dilakukan setiap kali. Maka inilah orang yang kehilangan keselamatan, saudaraku. Maka Paulus mengingatkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya saudaraku, Paulus pernah mengatakan itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan, saudaraku. Tapi ada kata takut dan gentar di sana, saudara. Ya. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena kalau kita hanya mengatakan percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus, saudara harus tahu iblis pun percaya. Ya, saudaraku, iblis saja percaya pada adanya Allah. Dan firman Tuhan mengatakan iblis bukan cuma percaya adanya satu Allah, tetapi dia gemetar. Dia gemetar, saudara. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai umat tebusan, tetapi kita tidak punya kegentaran, saudara. Tidak ada rasa takut. Ya, kita terus hidup berperilaku pola-pola hidup dunia. Kita tidak mau mencari tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita melalui firman-Nya. Maka kita ini lebih buruk kondisinya daripada iblis atau setan, saudaraku. Ya, Filipi 2 ayat 12, Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, keselamatan itu sesuatu yang mahal. Saking mahalnya, tidak lagi dapat kita cantumkan angka sebagai harganya. Ini sesuatu yang sangat bernilai. Oleh karenanya juga membutuhkan respon kita yang setimpal, saudara. Jadi tidak salah kalau Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut jangan sampai salah. Ya, gentar karena Allah melihat keseharian kita. Ya, Allah mengetahui saudara itu melakukan firman-firman-Nya atau tidak. Jadi sekali selamat tetap selamat itu harus dipandang dua sisi, saudara.
Sisi yang satu adalah bahwa keselamatan yang dari Allah itu melalui Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib, betul-betul sempurna dan tidak pernah dibatalkan. Dan itu sifatnya tetap. Jadi keselamatan itu memang tidak akan pernah hilang dari sisi Allahnya. Tetapi dari sisi manusia, saudara, kalau saudara mengatakan saudara telah menerima keselamatan, hidupmu tidak melakukan firman Tuhan, saudara mempermainkan keselamatan itu. Itu kejahatan lagi di mata Allah, saudaraku. Orang dianggap benar hidupnya, berkenan di hadapan Allah apabila dia melakukan perintah firman Tuhan, saudaraku. Ya, jikalau kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berkenan. Tidak ada yang lain, saudara. Saudara tidak dapat membohongi Allah. Saudara tidak bisa melakukan trik-trik sesuatu apapun. Semua telanjang. Allah mengetahui setiap kita. Kemunafikan kita di gereja pun Allah tahu. Ya, kemunafikan kita di dalam beribadah, di dalam kerohanian, Allah tahu. Dan saya ulangi lagi bahwa keselamatan itu hanya dapat diwujudkan di dalam diri kita apabila kita melakukan firman. Allah berkenan kepada setiap umatnya melakukan firman. Tidak ada yang lain syaratnya. Ya saudara. Jadi sekali lagi bahwa keselamatan itu memang tidak akan hilang, tapi dari sisi Allah. Ya, dari sisi Allah. Allah tidak pernah akan membatalkan itu. Sudah terjadi dan itu berlaku selama-lamanya. Akan tetapi bagi manusia diberikan suatu pilihan. Kita sudah baca tadi di Yohanes 3 ayat 16. Ya. Kita sudah baca tadi. Setiap orang yang percaya, ya, setiap orang, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya, ada orang yang menolak untuk percaya. Tetapi juga ada orang yang awalnya percaya. Ya, oke, saya sungguh-sungguh percaya, betul-betul ternyata Yesus itu Tuhan. Kemudian dia memberikan dirinya dibaptis karena memang itu harus dilakukan sebagai tanda pertobatan. Setelah itu, bukan hidup baru yang dia jalankan, tapi hidup lama yang diperbaharui. Jadi itu kamuflase, saudaraku, pura-pura rohani saja, ya, bukan hidup baru, tetapi hidup lama yang diperbaharui. Ngerti ya, saudaraku? Keselamatan ini sangat penting ya, saudara. Jangan main-main, sangat penting. Ya. Penebusan dosa manusia saja harus melalui Allah langsung. Tidak ada satupun nabi ya, yang pernah diutus di muka bumi ini yang diberi kewenangan oleh Allah untuk menebus dosa manusia kecuali Yesus Kristus. Karena apa? Yesus Kristus kan firman Allah yang menjadi manusia. Jadi memang Allah sendiri yang harus menangani masalah dosa manusia ini, saudaraku. Makanya saudara jangan ketipu. Ya, tidak ada satupun nabi yang diberikan otoritas dari Allah, ya, diberikan otoritas kepadanya untuk menjadi penebus dosa, pengampun dosa. Tidak ada, saudara. Mereka semua hanya jadi berperan sebagai memberi peringatan, ya, menyampaikan firman yang harus dikerjakan. Satu-satunya juru selamat itu adalah Allah itu sendiri. Karena memang Allah yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa orang. Ada berapa banyak nabi yang di dalam kehidupan dia juga melakukan dosa, saudaraku, ya. Dosa berzinahan, ya. Dan dosa-dosa lainnya. Ya. Karena apa? Nabi itu juga adalah manusia biasa. Akan tetapi mengenai Yesus,
Di dalam Alkitab dicantumkan, dituliskan, dibuktikan bahwa dia tidak melakukan dosa apapun. Saudara boleh cek. Yesus satu-satunya ya, manusia yang tidak berbuat dosa, karena dia memang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia. Kalau kita sedikit membahas mengenai mengapa Yesus atau Allah itu mengambil rupa manusia, ya karena yang mau ditebusnya itu adalah manusia, saudaraku. Masa dia mengambil rupa hewan, saudara? Apalagi menjadi benda mati, menjadi batu, ya, menjadi pohon, menjadi gunung, menjadi matahari, menjadi benda-benda tertentu. Itu kan aneh. Karena manusia adalah objeknya, ya, yang sedang akan ditebus dosanya. Maka Allah datang mengambil rupa manusia. Karena kalau Allah datang secara langsung juga tidak mungkin akan dapat berkomunikasi. Karena Allah itu sangat kudus, tidak mungkin manusia berdosa ini dapat mendekatinya. Menatapnya saja langsung binasa pasti. Dengan menjadi serupa dengan manusia, maka Allah dapat berkomunikasi, menyampaikan isi hati Allah kepada manusia. Sekaligus memberi keyakinan bahwa inilah satu-satunya pilihan manusia apabila ingin selamat. Karena kelahiran Yesus juga itu disampaikan oleh malaikat. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Itu firman. Jadi dikatakan Juru Selamat, Kristus itu Yesus, Tuhan. Maka tidak diragukan lagi bahwa Yesus yang saya bicarakan ini adalah betul-betul Juru Selamat, adalah betul-betul Tuhan. Nah, kembali lagi kepada Yohanes 3 ayat 16 tadi. Apakah saudara mau percaya? Karena Yohanes 3 ayat 16 tadi sudah berpesan, sudah menyampaikan bahwa supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Artinya saudara kalau mau percaya tidak binasa. Tapi kan bisa juga ada orang yang tidak mau percaya. Ya. Jadi kesimpulan daripada renungan kali ini bahwa saya berkeyakinan bahwa keselamatan itu dari sisi Allah itu tidak akan pernah hilang. Dia akan ada terus sampai selama-lamanya. Ditawarkan kepada setiap orang, siapapun orang itu. Jikalau engkau menerima Yesus, maka dosa-dosamu ditebus dan engkau akan beroleh kehidupan yang baru dan engkau akan diselamatkan. Tetapi bagi manusia berlaku hukum yang berbeda. Engkau telah menerima keselamatan oleh karena percayamu. Tetapi kalau percayamu itu hanya percaya di bibir, percaya yang tidak sesuai dengan maksud Allah, bahwa percaya itu adalah ketika saudara melakukan firman Tuhan, maka saudara pun dapat kehilangan keselamatan itu. Bagaimana orang tidak melakukan firman Tuhan dapat diselamatkan? Allah itu adil. Orang yang sungguh-sungguh setia, taat melakukan firman Tuhan, itu yang berkenan, itu yang diselamatkan, saudaraku. Masa akan ada orang yang banyak omong doang, ya, berpura-pura munafik, ya, sok rohani, kelihatannya aja, ya, seperti orang rohani, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu pun kalau diselamatkan, maka Allah adalah Allah yang tidak adil. Maka sekali lagi kita harus mengingat apa yang telah disampaikan oleh Paulus, ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Paulus, saudaraku, perlu kita selalu ingat. Di dalam Filipi 2 ayat 12. Saya bacakan lagi. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya saudaraku, fokus. Jangan saudara terkecoh dengan kenyamanan yang diberikan oleh dunia.
melakukan firman Tuhan itu, ya, melakukan firman Tuhan itu seringkali akan berbenturan dengan kenyamanan yang dunia berikan atau yang dunia tawarkan. Nah, disitulah saudara diuji. Apakah saudara tetap setia dan taat kepada firman Tuhan? Atau saudara mau mengorbankan keselamatan yang sudah saudara miliki itu demi untuk kenyamanan yang diberikan oleh dunia? Demikian saudara renungan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe saudara dan klik lonceng supaya setiap kali kami upload video atau melakukan live streaming, saudara mendapatkan notifikasinya. Kiranya renungan ini memberkati saudara, ya, dan bagikan agar banyak orang yang juga diberkati. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara. Kita jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.